Assalamualaikum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut kepada pembahasan, alangkah baiknya bantu channel ini supaya cepat berkembang, yaitu dengan cara tekan tombol subscribe, like dan komen supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten Islami lainnya. Siapakah wanita-wanita yang dirindukan oleh surga? Bagaimanakah sifat-sifat wanita yang dirindukan oleh surga? Apakah setiap wanita dirindukan oleh surga? Tentu tidak. Tidak semua wanita bisa dirindukan oleh surga meskipun mereka itu seorang muslimah. Hanya beberapa wanita yang memenuhi kriteria tertentu saja yang bisa dirindukan oleh surga. Lantas siapakah dan bagaimanakah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslimah supaya menjadi wanita yang dirindukan oleh surga? Pertama adalah wanita-wanita yang mendidik diri menjadi wanita solehah. Lalu apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang wanita supaya bisa termasuk menjadi wanita yang solehah? Menilai seorang wanita menjadi wanita yang solehah tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan harus kita lihat dari berbagai sudut pandang. Satu hal yang menjadi barometer wanita bisa dikatakan sebagai wanita yang solehah adalah kebaikan. Namun, kebaikan di sini bukanlah kebaikan yang tunggal, melainkan kebaikan yang universal. Wanita harus menjadi wanita yang baik bukan hanya di mata lelaki, namun juga wanita harus baik di mata Allah. Kebaikan yang universal adalah kebaikan yang tak terbatas kepada siapapun. Dalam diri wanita terdapat beberapa peran yang harus dipergunakan sebagai konektor untuk menjadi wanita yang solehah. Pertama, wanita sebagai seorang hamba ingin menjadi seorang hamba yang solehah, maka sudah seharusnya seorang hamba berbuat baik kepada Robnya, dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita menunaikan salat wajib, berbuat baik kepada tetangga, tidak menggunjing orang lain, tidak suka bergosip, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, wanita sebagai anak, jika ingin menjadi anak yang solehah maka berbaktilah kepada orang tua, dengan cara tidak melukai perasaannya, tidak membantah apa yang diperintahkannya selama masih dalam konteks baik dan benar. Kenapa harus baik dan benar? Karena baik saja belum tentu benar, namun benar sudah pasti baik. Peran ketiga seorang wanita adalah sebagai istri. Istri yang solehah adalah istri yang berbuat baik kepada suaminya, dengan cara mentaati suaminya, memberikan hak-hak suaminya, menunaikan tugasnya sebagai istri, serta mampu menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Peran keempat wanita sebagai ibu. Ibu yang baik adalah ibu yang mengajarkan anak-anaknya untuk dekat dengan Robnya, mengenal Robnya dengan baik, menjadi ibu yang menanamkan nilai-nilai agama sejak anak masih kecil. Kelima, wanita sebagai menantu. Wanita yang solehah adalah bukan hanya yang baik pada kedua orang tua kandungnya, tetapi wanita yang mampu untuk berbuat baik pada mertuanya. Keenam, wanita sebagai bagian dari lingkungan masyarakat. Menjadi wanita yang baik bukan hanya pada tatanan hidup berkeluarga, namun dalam lingkungan sosial pun wanita harus mampu untuk berbuat baik. Dengan menjalankan keenam perannya ini dengan baik, maka seorang wanita bisa dikatakan memiliki kebaikan yang universal. Kedua, sifat wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita yang menjaga lisannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal dengan banyak melaksanakan sholat, puasa, dan sedekah, hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Beliau bersabda, "Ia di neraka." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang terkenal dengan sedikit puasa, sedekah, dan salatnya. Ia hanya sedekah dengan sepotong keju, tetapi ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka beliau bersabda, "Ia di surga." Hadis riwayat Ahmad.
Hadis ini seharusnya menjadi bahan renungan mendalam untuk setiap muslimah agar terus menjaga lisannya dari menyakiti orang-orang yang berada di sekitarnya. Menjadi wanita merupakan hal yang susah-susah gampang, karena di satu sisi wanita dalam sehari sanggup untuk mengeluarkan kata hingga 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki hanya sanggup untuk mengeluarkan kata 7.000 per hari. Tapi di sisi lain, kita sebagai wanita diperintahkan untuk menjaga lisan supaya berbicara secukupnya, tidak berlebihan, seperti yang penulis tanamkan dalam diri. Jika berbicara satu kata saja sudah cukup, mengapa harus berbicara dua kata? Ketiga, sifat wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita-wanita yang menutup auratnya. Di abad ke-21 sekarang ini, pembahasan tentang menutup aurat menjadi pembahasan yang sangat urgen. Pasalnya, fakta bisa kita lihat secara langsung, terlebih lagi di kalangan remaja. Gaya berpakaian atau lifestyle remaja sekarang lebih banyak tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Bisa kita saksikan secara langsung di tempat masing-masing. Kita bisa melihat wanita-wanita yang berpakaian, tapi telanjang. Wanita-wanita yang berpakaian hanya karena bagusnya saja, tanpa mempertimbangkan apakah pakaian yang dikenakan sudah mampu menutup auratnya atau belum. Yang berpakaian tapi transparan. Gaya berpakaian seperti ini bukanlah seperti yang diperintahkan oleh syariat. Pakaian yang baik dan mampu menutup aurat seperti yang diperintahkan oleh syariat adalah pakaian yang longgar dalam artian tidak ketat, pakaian yang tidak transparan, yang tidak minim kain, serta pakaian yang tidak menyerupai kaum laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Keempat, wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita-wanita yang taat pada suaminya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, jika seorang wanita menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan pada bulan Ramadan, betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dikata. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.